Saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 49. Pertarungan sengit. Ibu mana yang tidak sedih kalau harus jauh dari buah hati yang dicintai, apalagi saat mengandung dirinya dalam keadaan menderita karena perbuatan sang suami. Hal itu juga yang Tiara rasakan saat ini. Tiara tidak terima jika Bayu merebut Aditya darinya. Ia tidak habis pikir kenapa laki-laki itu masih saja berusaha mengusik kehidupannya yang kini telah bahagia bersama suami tercinta. Ia sudah melupakan semua kenangan saat masih bersama Bayu. Bagaimana mungkin Tiara merelakan buah hati yang ia perjuangkan untuk tinggal bersama Bayu? Laki-laki itu sudah memberikan penderitaan yang amat menyiksa kepada dirinya 2 tahun yang lalu. Hati Tiara sakit saat Bayu mengutarakan niatnya untuk membawa Aditya. Ia tidak terima dengan keputusan sepihak yang diucapkan Bayu. Tiara tidak mengerti dengan jalan pikiran keluarga sang mantan suami. Berhenti. Tiara berusaha meleraikan perkelahian antara Arya dan Bayu. Aku tidak akan memberikan anakku padamu. Ia menunjuk ke wajah sang mantan suami. Tapi dia darah dagingku. Aku berhak atas dirinya. Lebih baik dia tinggal bersama ayah kandungnya. Bayu tetap bersikeras dengan niatnya. Aku jauh lebih berhak atas anakku. Kau lupa dengan apa yang kau lakukan padaku 2 tahun yang lalu. Tiara menaikkan suara. Aku sadar kalau aku bersalah, Tia. Tapi semua itu tidak sepenuhnya salahku. Mami yang telah berusaha memisahkan kita. Kamu pasti masih ingat seperti apa rasa cintaku padamu saat masih menjadi suamimu. Bayu mencoba menggali ingatan Tiara tentang masa lalu. Cukup, jangan melemparkan kesalahanmu pada orang lain. Bagiku kau laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku sudah melupakan semua kenangan saat bersamamu. Hanya satu permintaanku, biarkan aku menjalani hidupku bersama suami dan anak-anakku. Aku meminta agar kau pergi dari rumah ini sekarang. Tiara makin kesal terhadap Bayu dan mantan ayah mertuanya. Aku tidak akan pergi sebelum kamu menyerahkan Adit padaku. Aku meminta agar kamu mengerti dengan keadaanku. Hanya Adit yang aku miliki sebagai penerus keluarga, sementara kamu masih memiliki anak lain dari suamimu. Tiara makin tidak terima dengan apa yang Bayu katakan. Hebat ya berpikiran seperti itu. Aku tidak pernah membanding-bandingkan anak-anakku. Mereka lahir dari rahimku, walaupun dengan ayah yang berbeda. Bagiku, mereka hidupku. Kau tidak akan mengerti dengan apa yang kurasakan, karena kau tidak memiliki rasa belas kasihan. Aku minta pergi dari sini. Tiara kembali mengusir Bayu. Pak Agus tiba-tiba menghampiri Tiara. Selama ini, hanya laki-laki Parubaya itu yang selalu menyayangi Tiara, walaupun tidak berstatus sebagai menantu lagi di rumahnya. Namun, melihat sikap Tiara yang tidak ingin memberikan Aditya kepada Bayu, ia pun tidak terima. Jika memang permusuhan yang ingin kamu berikan pada Bayu, Papi akan terima. Kamu lihat saja nanti, Adit akan jatuh ke tangan Bayu sebagai ayah kandungnya. Pak Agus melontarkan kalimat itu di depan Tiara. Tiara tidak percaya karena mantan ayah mertua yang ia anggap baik selama ini ternyata juga menginginkan kehancuran dirinya. Pak Agus dengan tega memberikan tantangan kepada wanita yang dulu telah menerima penderitaan dari keluarga sang mantan suami. Setelah mengucapkan apa yang ada dalam pikiran Pak Agus, laki-laki Parubaya tersebut segera membawa Bayu pergi dari rumah mertua Tiara. Pak Agus sudah yakin akan melakukan cara apapun agar dapat mendapatkan Aditya dari tangan Tiara. Ia ingin membuktikan bahwa keluarganya lebih berhak mendapatkan cucu tercinta. Pak Wawan dan Bu Widi sangat mengerti dengan perasaan Tiara saat ini. Kedua orang tua itu amat iba melihat sang menantu yang tidak menyentuh makan malamnya di piring, walaupun saat ini mereka sedang berada di meja makan bersama. Arya juga jauh lebih memahami bagaimana penderitaan yang saat ini Tiara rasakan. Selama ini, Arya sudah berusaha agar sang istri tetap bahagia hidup bersama dirinya. Namun malam ini, wajah sedih Tiara membuat Arya makin ingin memberikan pelajaran kepada Bayu. Arya tidak terima dengan apa yang telah Bayu dan ayahnya katakan kepada Tiara.
Arya berjanji pada diri sendiri akan membantu Tiara untuk tetap mempertahankan Aditya. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa perasaan sang istri jika harus dijauhkan dari Aditya. "Sayang, kamu makan ya. Sini aku suapin." Arya menggenggam tangan kanan Tiara. "Aku gak lapar, Mas. Aku mau ke kamar aja." Tiara melepaskan genggaman Arya. Ia pun berdiri lalu berjalan menuju kamar. "Kasihan istri kamu ya." Bu Widi pun membuka suara. "Iya, Mi. Dia sudah banyak menderita. Aku gak sanggup melihat dia seperti ini." Arya sangat sedih mengingat apa yang terjadi terhadap istrinya. "Papi ada saran." Pak Wawan juga turut bicara. "Saran apa, Pi?" tanya Arya dengan semangat. "Kamu cari pengacara yang bisa memenangkan hak asuh Adit agar jatuh ke tangan Tiara. Papi juga gak setuju kalau Adit keluar dari rumah ini. Papi sayang dia. Bagi Papi, Adit dan Arga tetap sama." Pak Wawan menjelaskan apa yang ia pikirkan dengan penuh semangat. "Mami setuju banget, Pi. Mami juga gak rela kalau keluarga laki-laki kejam itu mengambil Adit dari kita. Adit cucu di rumah ini." Bu Widi sangat yakin mengatakan apa yang ia pikirkan. Arya sangat bahagia karena apa yang ia pikirkan ternyata juga ada dalam pikiran kedua orang tuanya. Ia akan menyampaikan rencana tersebut kepada Tiara. Ia tidak tega melihat wanita yang sangat ia cintai terluka dan menderita. Arya pun berpamitan kepada ayah dan ibunya lalu beranjak dari ruang makan menuju kamar. Sementara Pak Wawan dan Bu Widi saling berpandangan. Mereka sangat bahagia melihat perubahan di wajah Arya. Arya langsung memeluk Tiara setelah tiba di kamar. Ternyata wanita itu kini sedang menangis sambil memandangi wajah Aditya yang telah terlelap. Arya pun memberitahukan apa yang telah disampaikan oleh ayah dan ibunya tentang sebuah rencana kepada Tiara. Ibu dua anak itu dengan spontan langsung mengecup kedua pipi suaminya secara bergantian. Di tempat lain, terdapat Lisa yang sudah sadarkan diri. Saat ini ia sedang di rumah sakit karena akibat perbuatannya sendiri. Lani dengan berani menyebabkan Lisa kehilangan janin yang akhirnya ia harapkan. Saat Lisa menginginkan kehadiran sang buah hati, ia pun kehilangan anak itu sebelum lahir ke dunia. Pembantaian yang dilakukan Lani dan lelaki bayarannya telah menyebabkan Lisa berpisah untuk kedua kali dengan darah dagingnya. Kejadian ini mengingatkan dirinya atas kepergian Keisha dari dunia ini. "Anakku, Bu." Lisa membenamkan wajah di dada ibunya yang datang melihat keadaan putrinya. "Kamu yang ikhlas ya, Nak. Dia sudah tenang di sana." Wanita parubaya itu mencoba menenangkan Lisa. Lisa berusaha menggerakkan kaki, tetapi anggota tubuhnya tersebut tetap tidak bergerak. Lisa tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Ia pun menyimakkan selimut dari kakinya. Ternyata Lisa tidak hanya kehilangan janin yang diharapkan, tetapi juga anggota tubuhnya yang digunakan untuk berjalan. "Tidak!" Lisa menjerit dengan histeris, lalu ia pun kembali tidak sadarkan diri. Sementara itu, Bayu tampak kesal dan marah karena tidak berhasil membawa Aditya pergi dari rumah mertua Tiara. Ia tidak terima dengan penolakan yang diberikan oleh sang mantan istri. Ia makin ingin merebut Aditya dari wanita yang masih ada dalam pikirannya hingga saat ini. "Papi akan menghubungi pengacara hebat agar Adit tinggal bersama kita." Papi gak terima dengan apa yang Tiara katakan. Walaupun dulu Papi sayang sama dia, tapi rasa sayang itu perlahan memudar setelah dia tidak bersedia memberikan Adit. Pak Agus juga kesal dan emosi. "Aku gak mau kehilangan Adit, Pi. Adit harus ikut bersama kita. Aku gak rela kalau anakku tetap tinggal di rumah mertua Tiara. Anak itu lebih pantas tinggal di rumah kita." Bayu sangat yakin mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Perasaan Bayu kini belum mampu untuk tenang sebelum mendapatkan hak asuh Aditya. Pikirannya tetap tertuju kepada sang buah hati tercinta. Ia ingin mendekap dan mencium Aditya. Ia benar-benar telah jatuh hati kepada darah dagingnya tersebut. Bayu menghempaskan tubuh ke tempat tidur sambil membayangkan memeluk sang buah hati. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselnya yang ada di saku celana. Ia pun segera meraih bedah pipi tersebut lalu melihat layar. Terdapat nama Siska, mantan istri ketiganya. "Halo."
Bayu menerima telepon tersebut. "Mas, Lisa saat ini di rumah sakit." Bayu terkejut karena Siska berbicara tentang Lisa. "Apa peduliku?" Bayu memberikan balasan dengan ketus. "Dasar gak punya perasaan. Untuk apa kamu membela dia? Bukankah dia yang menyebabkan kita berpisah?" "Bukan dia, tapi kelakuanmu yang tidak menghargai wanita. Apapun yang Lisa lakukan dulu, dia tetap kakakku." Bayu tidak mengerti apa maksud ucapan Siska. "Kakak, maksud kamu apa?" "Iya, dia kakakku. Sekarang dia di rumah sakit karena dirimu. Dasar laki-laki tidak punya hati." Siska pun mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Bayu sangat bingung dan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan Siska. Ia tidak paham kenapa Siska mengakui Lisa sebagai kakaknya. Wanita itu juga menuduh Bayu sebagai penyebab Lisa berada di rumah sakit saat ini. Apakah Bayu akan mencari tahu apa yang dikatakan Siska?